يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang sudah memberikan kepada kita taufik serta karunia sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, di tahun ini kita bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah insyaallah. Pemerintah kita sudah mengizinkan untuk dilaksanakannya salat tarawih secara berjamaah di masjid. Yang mana mungkin kesempatan ini belum bisa kita dapatkan di tahun lalu ketika awal-awal ada pandemi. Maka nikmat salat tarawih adalah termasuk nikmat yang besar yang tidak bisa kita dapatkan kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan lainnya kita bisa melaksanakan salat tahajud, kita bisa melaksanakan salat witir. Akan tapi di bulan Ramadan bukan sekedar kita bisa melaksanakan tahajud dan witir. Kita bisa memiliki nilai ibadah plus di malam hari, yaitu dengan salat tarawih, terlebih secara berjamaah. Di siang harinya kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat dengan berpuasa. Di malam harinya kita melaksanakan salat tarawih. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah cintai mereka, hamba-hamba yang memiliki banyak keutamaan, Allah mengatakan walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah, yaitu mereka yang senantiasa di malam harinya menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri. Maksudnya apa? Maksudnya melaksanakan salat malam, dan tentunya salat tarawih adalah salat malam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya beliau mengatakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, biasakan mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, bukan sekedar ketika mau masuk rumah, keluar rumah, mengangkat telepon, beres dari telepon, tapi ketemu sesama muslim, dikenal ataupun tidak dikenal, mengucapkan salam. Di antara sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, yaitu bagi-bagi makanan. Dan di bulan Ramadan pun kita bisa mendapatkan keutamaan ini, membagi-bagi makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa ataupun orang-orang yang sahur, yang mana pahalanya sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Kemudian wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Di bulan Ramadan juga kita bisa melakukan ibadah ini. Di bulan Ramadan kita bisa melakukan ibadah silaturahmi dengan buka bersama dengan keluarga, sahur bersama dengan keluarga. Kemudian waqumu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah di saat manusia tertidur lelap. Di bulan Ramadan pun kita bisa melaksanakan salat malam. Dan juga tentunya di antara salat malam adalah salat tarawih itu sendiri. Kemudian tidak sampai di situ. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan hadis keutamaan mengenai orang yang salat malam di bulan Ramadan. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan alhamdulillah, tahun ini kita bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat bersama imam sampai beres, sampai selesai,
maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Dengan syarat apa? Sholat bersama imam sampai selesai. Sayangnya sebagian di antara kaum muslimin ada yang sholat bersama imam, tapi nggak sampai beres. Imam belum selesai, dia sudah pulang ke rumah. Dia hanya sholat sebagian saja di masjid. Maka yang ini pun walaupun baik, akan tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Maka sholat bersama imam sampai selesai, sampai imam sholat witir. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, gimana kalau kita udah sholat witir bersama imam di masjid, kemudian kita mau sholat tahajud lagi di rumah, apakah boleh? Jawabannya boleh. Sholat witir walaupun adalah sholat penutup, akan tapi boleh setelahnya kita melaksanakan sholat tahajud atau sholat sunnah lain. Akan tapi tentunya Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, la witrani fil lailah, kata beliau alaihissalam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah melaksanakan sholat witir dengan imam di masjid, di rumah gak usah lagi melaksanakan sholat witir. Kemudian ada permasalahan klasik yang terjadi di tengah-tengah kita sebagian kaum muslimin mengenai sholat tarawih itu sendiri. Berapa rakaat yang harus dilaksanakan? Apakah 11, ataukah 23, ataukah berapa? Yang jelas setiap pendapat, baik itu yang 11 ataupun 23, masing-masing memiliki dalil yang sahih. Bagi yang mengatakan 11, berpatokan kepada hadis Aisyah bahwa Nabi SAW sholat di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan 11 rakaat dan tidak lebih dari itu. Adapun yang mengatakan 23, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti terserah, mau 23 atau bahkan lebih, tidak jadi masalah. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka dari sini tidak perlu kita jadikan perbedaan yang sangat mencolok. Bagi yang ingin melaksanakan sholat 11 rakaat silahkan. Bagi yang ingin melaksanakan sholat 23 rakaat silahkan. Dan tetapi usahakan baik itu yang 11 ataupun 23 tetap dengan tumakninah, dengan khusyuk, tidak terlalu cepat. Dan juga sholat bersama imam sampai selesai. Adapun kalau di rumah mau menambah lagi dengan tahajud, tidak jadi masalah. Inilah yang berkaitan dengan sholat tarawih. Maka mumpung kita Allah kasih kesempatan di bulan Ramadan ini, ayo sama-sama kita manfaatkan waktu kita di malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih setiap hari. Dan kita jadikan target, jangan sampai ada satu malam pun kita ketinggalan sholat tarawih, kecuali dengan uzur yang sangat-sangat mendesak. Kalaupun tidak bisa kita laksanakan di masjid misalkan karena ada uzur yang sangat mendesak, kita laksanakan di rumah. Ya. Jangan sampai kesempatan ini yang belum tentu Allah kasih kepada kita di tahun berikutnya hilang begitu saja. Demikian, semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.